Baik, kita lanjutkan untuk ANOVA non-parametrik uji Friedman. Uji Friedman ini ada 3 hal yang akan saya bahas: ANOVA non-parametrik, konsep dasar uji Friedman, sama prosedur perhitungan manualnya. Saya ulang lagi tadi ya, untuk ANOVA non-parametrik ini, jadi uji statistika yang memang asumsi keparametrikannya itu tidak terpenuhi. Contohnya misalnya datanya tidak beraturan, artinya jumlah sampel tiap kelompok tidak sama, datanya juga berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal atau tidak homogen, dependen variabelnya merupakan data ordinal, peringkat, jenjang, atau ranking. Jadi kalau misalnya ada data interval atau rasio harus diubah dulu ke ranking. Nah, tadi kan kita sudah membahas untuk satu jalur, yaitu uji Kruskal-Wallis ya, ANOVA non-parametrik satu jalur. Nah, sekarang untuk ANOVA non-parametrik 2 jalur, yaitu uji Friedman. Jadi, uji Friedman ini dia menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok dan melibatkan 2 independen variabel. Tentunya karena non-parametrik, jadi asumsi keparametrikannya tidak terpenuhi, dependen variabelnya berupa ordinal, dan tidak memiliki hipotesis interaksi. Nah, langkah-langkah pengerjaannya ini saya sesuaikan dengan yang ada di buku Tulus Minarsunu. Silahkan dibuka buat yang memiliki ya. Di sini ada hipotesa, tentunya kita harus membuat hipotesa terlebih dahulu. Ada 2 main effect ya, karena 2 independen variabel. Yang pertama adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan post-power syndrome dilihat dari jenis lembaga. Dan H0 yang kedua adalah tidak terdapat perbedaan tingkat post-power syndrome dilihat dari eselon pimpinan. Nah, di sini ada tabel kerja yang dimana skornya sudah dimasukkan ya ke tabel kerja gitu. Jadi di sini sudah ada juga rankingnya, artinya nanti jika kalian sudah memiliki skor dari tiap kelompok, itu dimasukkan terlebih dahulu ke tabel, lalu setelah itu datanya itu dirubah menjadi ranking, artinya ada rankingnya sendiri. Nah, ranking 1 ini merupakan skor tertinggi, gitu ya. Ranking 1 itu berarti skor tertinggi, berarti yang terendah itu adalah ranking yang paling akhir, begitu ya. Nah, ini juga harus dipastikan untuk variabel bebas A maupun yang B. Begitu ya. Nah, di sini jenis lembaga itu adalah A dan jenis eselon itu adalah B ya. Nah, artinya untuk nilai-nilainya itu dimasukkan. Misalnya di sini nilainya 29, 28, 36, 25 gitu ya. 23, 22, 29, 30 dan selanjutnya. Nah, untuk R ini yaitu adalah ranking. Ya, ranking. Jadi misalnya eh, ranking 3, ranking 3, ranking 4, ranking 4. Terus di sini di bawahnya juga ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Nah, semua nilai-nilai skor yang kita miliki itu diurutkan lalu dibuat rankingnya gitu ya. Nah, jika sudah, nah nanti ini adalah total. Dan ini juga adalah total. Total dari mana? Total dari rankingnya. Misalnya ini ranking 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4. Artinya 14. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 1, 16. 4, 4, 3, 3, 14. 1, 2, 2, 5, 10. Dan yang terakhir adalah 2, 1, 1, 2, 6. Artinya ini untuk ini kan ranking yang A ya.
Artinya ini adalah ranking yang A. Artinya ini total ranking A, sigma RA. Nah, sedangkan yang ini adalah yang B. Nah, ini ranking yang B. Ini ranking yang ada di B kan. 2, 3, 4, 2, 3, 14 gitu ya. 3, 4, 2,5, 3, 2, 14,5. Lalu ini 1, 2, 1, 1, 1, 6. Lalu ini 4, 1, 2,5, 4, 1, dan 15,5. Nah, ini untuk yang RB. Ya, totalnya ranking yang RB. Nah, eh, jika setelah selesai, nah ini sebenarnya contoh perankingan. Kalau misalnya ada nilai 30, 33, 30, 30, 28, 25 skor, maka ranking pada awalnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena ini adalah nilainya sama, tentunya tidak bisa dijadikan ranking 2 dan 3. Maka kita harus hitung nih, 1 per 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari banyaknya responden. Di sini yang banyaknya ranking yang sama tuh ada 2 kan? Nah, ada 2 buah gitu. Nah, ditambah dengan ranking sementara yaitu 2 dan 3. Artinya 2 ditambah 3. 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Artinya nilai 30 ini menjadi rankingnya itu 2,5 dan 2,5. Begitu ya. Nah, untuk perankingan nomor 1 dimulai dari nilai yang terbesar atau nilai terkecil itu tidak berpengaruh karena menghasilkan hasil analisa yang sama. Tapi kita samakan saja semuanya bahwa kita ambil nilai terbesar sebagai ranking 1 ya. Biar seragam gitu untuk hasilnya. Baik, di sini yang ketiga adalah menghitung jumlah ranking kuadrat pada variabel A dan B dengan rumus seperti berikut ini. Nah, ini rumusnya untuk sigma RA kuadrat dan sigma B kuadrat. Artinya di sini semua dikuadratkan terlebih dahulu, baru ditambahkan. Ya, di sini kan, nah, di sini kan RA ya, di sini kan 14, 16, 14, 10, 6. Nah, ini nanti dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Ini kuadratkan, lalu dijumlahkan 784. Ini untuk RA kuadrat. Nah, untuk RB kuadratnya berapa? Sama ya. Yang ini, angka ini dikuadratkan menjadi 682,5. Nah, setelah itu apa? Kita menghitung koefisien chi-square langsung. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Rumus ini artinya titik itu adalah kali ya. Jadi 12 dikali sigma R total dibagi K kelompok gitu ya, N kecil, dalam kurung N kecil ditambah 1. Dikurang 3K. Ya. Lalu N plus 1. Nah, ini rumusnya kita gunakan untuk yang variabel A dulu. Ya, sekarang. Maaf, A. 12, RA totalnya berapa? Di sini kan RA totalnya ini kan 784. Kan 784. K-nya berapa? 5. Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, ada rankingnya ada 5 kelompok. N-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 buah angkanya. Respondennya ada 4. Ditambah 1. 3. K-nya 5. N-nya 4. Nah, ini dikalikan dulu, hasilnya segini. Lalu ini 5, 5. Dikalikan 20 ya, 5 kali 4, 20, 20 kali 5, 100. Dikurang, nah ini 5, 5 kalikan 15, jadi 75. Artinya nanti dibagi dulu, baru nanti setelah dibagi dikurang 75. Hasilnya adalah 19,08. Nah, berikutnya adalah untuk yang B. Masukkan juga nilai-nilainya. Ya, jika sudah, hasilnya adalah ini, minus 3,75. Nah, setelah itu kita lakukan uji signifikansi, yaitu dengan menggunakan derajat kebebasan, yang dimana yang A itu adalah nilainya 4, di mana K minus 1, berarti 5 kurang 1 ya.
Nah, untuk variabel bebas A dalam tabel chi-square itu untuk harga teoretik 5% itu 9,488. Nah, kita ngelihat chi-square hitungnya itu adalah 19,08 ini ya. Artinya lebih besar dari chi-square tabel yang 9,488. Artinya signifikan. Nah, untuk yang B, yaitu 3, di mana K-nya itu 4 ya. K-nya 4 ya. K-nya 4. Sebentar. eh, Sebentar. Oke. Eh, Tadi nyampe ini ya. Saya ulang lagi. Berikut juga dengan tab DB untuk B itu sama dengan 3. Ya, tabel chi-square-nya itu 5% itu 7,81. Nah, yang dimana chi-square hitungnya adalah minus 3,75. Itu lebih kecil dari chi-square tabel 7,81 yang artinya non-signifikan. Nah, sehingga kesimpulannya adalah efek lembaga terdapat perbedaan tingkat post-power syndrome berdasarkan jenis lembaga yang dipimpin. Namun, efek eselon tidak terdapat perbedaan tingkat post-power syndrome berdasarkan jenis eselon yang dipimpin ya. Karena non-signifikan, artinya hanya ada perbedaan pada lembaga aja gitu ya. Seperti itu. Setelah ini kalian kerjakan latihan yang di buku tulis Winarsunu yang nomor 2 ini. Nanti dikirimkan melalui email ya. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk Friedemann, silahkan ke WhatsApp, nanti akan saya jawab. Kalau misalnya mau di grup juga bisa. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.